Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya akan masuk ke rombongan belajar berikutnya. Namun sebelumnya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi muda Islam di seluruh masyarakat Indonesia, ini anak-anak kami. Ini nunggu apa ini? Oh, nunggu giliran hafalan, bacaan dan menulis Al-Qur'an. Mbak siapa ini? Mbak Dwi. Mbak Dwi. Kelas berapa nih, Mbak? Kelas 10 IPA 2. Kelas 10 IPA 2. Menyenangkan atau menyulitkan membaca Al-Qur'an? Menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan. Mbak siapa ini? Mbak Fadia. Kelas 11 IPA 11 IPA 1. 1. Iya. Menyenangkan atau menyulitkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Iya. Mbak siapa ini? Tidak Sari. Kelas 11 IPA 11 IPA 2. 2. Iya. Merasa sulit enggak? Tidak. Alhamdulillah. Merasa sulit enggak? Tidak. Merasa sulit? Tidak. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an itu menyenangkan. Menghafal Al-Qur'an itu menyenangkan. Belajar tentang Al-Qur'an itu menyenangkan. Kenapa sih Al-Qur'an sampai bertahan mulai sudah 15 abad lebih, tetapi tetap konsis di dunia ini, tetap eksis di dunia ini, tetap setiap manusia ingin mendengarkan Al-Qur'an. Hebatnya membaca Al-Qur'an itu dibaca pada saat orang meninggal dunia, pantas ya. Dibaca pada saat orang dapat rezeki, pantas ya. Iya. Dibaca pada saat orang sakit, pantas ya. Iya. Bayangkan kalau lagu lain dibaca pada saat sakit, misalnya ada orang sakit kemudian nyanyi dangdut, kira-kira marah-marah mereka itu. Tapi orang yang melantangkan Al-Qur'an pada saat nikahan pantas, pada saat dikubur pantas, di masjid pantas, acara pelantikan juga pantas. Inilah keunikan dan kemuliaan Al-Qur'an. Kita akan masuk, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masuk ke rombongan belajar Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya ke peserta dulu. Assalamualaikum. Maaf mengganggu ya. Saya ingin kompak. Program ini membaca, menulis dan menghafal Al-Qur'an ini menyulitkan atau menyenangkan? Menyenangkan. Saya ulangi, menyulitkan atau menyenangkan? Menyenangkan. Ternyata membaca Al-Qur'an itu menyenangkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun Anda berada, sekolah dimanapun, biasakan membaca Al-Qur'an. Mbak siapa ini? Kelas IPS 2. Benar, menyenangkan. Menyenangkan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ini pelaksanaan setoran bacaan, hafalan dan menulis Al-Qur'an. Benar Ibu? Dengan Ibu siapa ini? Yana. Ibu Yana. Mengampu bidang apa Ibu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sekali lagi ini bukan guru agama, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bacaan Al-Qur'annya, kefasihannya, tajwidnya mereka bagus. Oleh karena itu, dulu pada saat masuk dites baca Al-Qur'an. Ya, dites Pak Rusdi baca Al-Qur'an. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang unik. Memang masuk di SMA nasional bagi guru yang beragama Islam, kami tes bacaan Al-Qur'annya. Kami tes kefahaman tentang Al-Qur'annya. Karena ada bahasa menarik, ini filosofis. Orang hebat itu adalah orang yang dekat dengan agamanya. Saya ulangi, orang hebat itu orang yang dekat dengan agamanya. Ibu, tanggapannya bagaimana program bacaan, hafalan dan menulis Al-Qur'an ini? Saya sangat senang dengan program ini Bapak. Jadi selain kita, karena memang ini bulan Ramadan, jadi memang bagus untuk kita beribadah. Nah di sisi lain kita jadi tahu potensi anak-anak gitu Bapak. Jadi dengan adanya ini kita akhirnya tahu mana anak-anak yang dia sangat fasih dalam mengaji, kemudian mana yang memang harus kita tambahkan untuk bimbingan agar semakin fasih. Kemudian nanti ketika ada lomba, kita juga sudah punya nih anak-anak yang berpotensi yang sudah siap untuk kita luncurkan, semacam itu Bapak. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bukan ustadzah, tapi apa yang disampaikan oleh Rasul, ternyata beliau mengamalkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak pasti punya potensi. Yang akan digali potensi hari ini adalah potensi membaca dan memahami Al-Qur'an.
merinding ya. Kita merinding mendengar para ustadzah ini. Ini guru bahasa Indonesia ya, guru sastra yang cukup konsep dengan kitab-kitab agamanya. Itu kelas berapa itu? 10 IPS 2. 10 IPS 2. Ibu kebagian berapa siswanya? Ada sebenarnya kalau kelas 10 IPS 2 itu 28, tapi yang non muslim 1, jadi ada 27 anak. Ya. Ini kebagian 27 anak. Bayangkan kalau setiap anak itu menghafal 10 surat. Berarti berapa surat itu sudah? 280. Maka Bu Yana ini akan mendapatkan pahala 280 surat. Padahal Rasul menyampaikan kalau membaca Al-Quran 1 ayat saja maka akan dibuatkan jalan menuju surga, jalan setapak. Kalau 1 surat maka Allah akan mendirikan rumah. Nah, kalau ini 280 surat maka akan ada 280 rumah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari surga itu tidak sulit. Sekali lagi mencari surga itu tidak sulit. Cuma bergantung kepada kita bersama. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus anjang sana ke rombel berikutnya. Terima kasih Ibu. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tiba-tiba ketemu dengan guru. Ini bagian pemeriksa. Bagian pemeriksa. Beliau siapa namanya Ibu? Assalamualaikum, nama saya Bu Ismi. Bu Ismi, jabatannya? Sebagai Wakil Kurikulum SMA Nasional Malang. Bu Ismi ini sebagai Wakil Kurikulum SMA Nasional Malang, beliau keliling ingin memeriksa pelaksanaan bacaan, hafalan dan menulis ayat Al-Quran. Betul Ibu? Iya, benar. Saya ingin tahu tanggapannya. Bagaimana Ibu kurikulum tentang program menghafal, membaca dan menulis Al-Quran ini? Program ini sangat bagus Pak untuk anak muda zaman sekarang, soalnya kan anak-anak milenial itu jarang sekali untuk menghafal Al-Quran atau menulis Al-Quran. Jadi untuk program ini menurut saya mungkin bisa dikembangkan lebih, bisa disisipkan di mata pelajaran sehari-hari meskipun bukan di bulan suci Ramadan. Makasih. Ini yang kesekian ya tentang program hikmahnya dan sebagainya. Beliau ingin membuat sebuah program bahwa setiap pembelajaran, setiap mata pelajaran yang ada harus disisipkan materi Al-Quran, karena tidak ada materi yang ada di kurikulum itu yang tidak berdasar Al-Quran, yang tidak ada di dalam Al-Quran. Maka kalau setiap materi biologi, fisika, kimia, geografi, ekonomi, PKN, agama, apalagi pasti ada kunci dasar keilmuannya di dalam Al-Quran. Aduh, hebat. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Mari hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ke rombongan berikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya dengan salah satu peserta. Saya ingin mendengar tanggapannya. Mbak siapa ini? Titania Devasa. Titania Devasa Putri. Kelas berapa ini? 10 IPS. Iya. Mbak Titania ini kemarin menjuarai fashion jilbab ya? Iya, iya. Menjuarai fashion jilbab. Di mana itu? Unira. Di Unira. Dan hari ini saya ingin mendengar tanggapannya. Memang cantik, kayak orang Arab. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu peserta yang akan menyetor hafalan bacaan adalah Mbak Titania. Merasa kesulitan? Pilihannya kesulitan atau menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Berapa ayat yang mau disetorkan? 6 sudah selesai. 6 sudah selesai. Alhamdulillah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dunia fashion gitu. Dan sama ketika Ananda ini merasa menyenangkan, hebat ya. Dunia fashion, di bidang fashion bagus, di bidang bacaan Al-Qur'annya juga bagus. Dan alhamdulillah generasi di atasnya Mbak Irnanda ini kemarin alhamdulillah lulus di mana?
Di apa? Di Universitas Negeri jurusan apa? Film. Televisi dan Film. Televisi dan perfilman. Revisi dan perfilman. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita selalu menggali bakat-bakat muda. Kita akan lanjutkan ke pemburuan berita berikutnya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita ikuti. Rombel Said bin Zaid. Said bin Zaid. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedang berlangsung proses setoran bacaan Al-Quran. Mereka mendiskusikan tentang berapa ayat yang disetorkan. Mbak siapa? Kelas berapa? kelas 10 PS1 10 IPS 1. Sudah berapa ayat yang disetorkan? 6 ayat. Sudah 6 ayat. Alhamdulillah ya Allah. Hadirin, kita merinding ya, anak muda, anak milenial yang biasanya dekat hanya dengan TikTok, dengan gadget dan sebagainya. Hari ini mereka menunjukkan identitasnya sebagai orang Islam. Nah, beliau yang mentasbih ini adalah guru SMA Nasional Malang. Yang ibu siapa? Saya Bu Envin Bu Evin. Jabatan di sini sebagai wakil kelas sarana prasarana, guru bidang apa itu? dari matematika. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bukan guru agama. Nah, itu. Tetapi beliau fasih. Beliau fasih, tajwidnya bagus, bacaan Al-Qur'annya bagus, tartilnya bagus. Itulah sebabnya kami sebelum merekrut guru di SMA Nasional Malang, mereka harus paham, mengerti, fasih dalam membaca Al-Quran. Sebab filosofinya adalah orang hebat itu adalah orang yang dekat dengan agamanya. Hadirin, kita dengar apa tanggapan beliau tentang program bacaan, hafalan, dan penyetoran tulisan ayat-ayat Al-Quran ini. Gimana tanggapannya? Untuk kegiatan ini sangat baik sekali, apalagi di bulan Ramadan seperti saat ini, anak-anak memang harus banyak-banyak untuk berbuat kebaikan daripada untuk bermain HP, untuk kegiatan yang tidak bermanfaat. Kegiatan ini sangat membantu sekali anak-anak menjadi lebih dekat dengan Al-Quran, lebih bisa nanti itu intinya bisa mendoakan orang tua, Bapak. Itu. Jadi saya harap kegiatan ini nanti selain di bulan Ramadan untuk selanjutnya bisa dilaksanakan dengan mungkin dikemas dengan sesuatu yang lebih baik lagi atau lebih seru lagi seperti itu, Bapak. Masih berinding Bapak Ibu, berinding. Ternyata ada di lubuk hatinya adalah ingin menanamkan kepada anak, membekali kepada anak bahwa Al-Quran itu bisa dijadikan senjata, rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ananda ini fasih baca Al-Qur'annya, sering membaca Al-Qur'an, maka ayah ibunya insya Allah dianugerahi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak bacaan yang dibaca oleh putranya. Para ibu di Malang, di Jawa Timur, di Indonesia, bahkan di dunia, biasakan putra-putrinya membaca Al-Quran. Insya Allah jenengan akan mendapatkan cipratan pahala dari ananda-ananda yang baca Al-Quran, baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih Ibu, terima kasih anakku. Mari kita lanjutkan ke anjang sana berikutnya. Ini masuk ke rombongan yang keberapa ini? Rombongan keberapa? Nampaknya ini rombongan Salman Al-Farisi, sosok sahabat Rasulullah SAW yang suka berkorban, bahkan pernah menyerahkan nyawanya untuk berkorban demi orang lain. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke rombongan berikutnya. Saya ingin menemui peserta ini. Mbak siapa Mbak? Kelas 10 IPA 2. 10 IPA 2. Hafalan, bacaan, dan menulis ayat Al-Quran ini menyenangkan atau menyulitkan? Bagi yang bisa mungkin sangat menyenangkan. Bagi Mbak? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Hadirin, bacaan Al-Quran itu sangat menyenangkan. Saya ulangi lagi, bacaan Al-Quran ini sangat menyenangkan. Kita ke peserta berikutnya. Mbak siapa Mbak? Reni Anggraini. Kelas berapa?
10 IPA 2. Kira-kira membebani enggak? Oh, tidak membebani. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an tidak membebani. Membaca Al-Qur'an itu menyenangkan. Mbak siapa ini? Novita Sri Anggreni. Program ini menyenangkan atau menyulitkan? Menyenangkan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an itu menyulitkan, membaca Al-Qur'an itu menyenangkan. Sekali lagi membaca Al-Qur'an itu menyenangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kelompok Salman Al-Farisi. Seperti kita tahu bahwa beliau adalah sahabat Rasulullah. Kita ketemu dengan pentasbih, penguji. Beliau namanya Ibu Lili, mengampu bidang apa itu? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ini bukan guru agama. Beliau adalah guru fisika. Tetapi bacaan Al-Qur'annya fasih, tajwidnya bagus, tartilnya bagus. Seperti yang saya sampaikan dari tadi bahwa untuk masuk di SMA nasional, salah satu syarat menjadi guru SMA nasional adalah bacaannya fasih, tartilnya bagus, pemahaman Al-Qur'annya berkualitas. Itu yang kami cari. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mendengar tanggapan dari Bu Lili mengenai program membaca, menghafal dan menulis Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini. Gimana itu menurut jenengan? Bagus sekali karena anak-anak berkompetisi untuk menghafalkan juz 30. Kemudian anak-anak tadi juga banyak yang tidak hanya 10 surat terakhir yang pendek-pendek, tapi juga ada yang suratnya sudah panjang seperti Al-Bayyinah, Atin dan lain sebagainya. Jadi tidak melulu 10 surat terakhir yang pendek-pendek. Jadi mereka sangat senang sekali dengan program hari ini. Merinding ya, merinding ya. Anak-anak kami membani juz 30 dengan surat-surat pendek, tapi mereka membaca surat yang lumayan panjang. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi muda Islam, generasi gadget, generasi TikTok, generasi milenial, dimanapun Anda berada, membaca Al-Qur'an itu mudah, membaca Al-Qur'an itu menyenangkan, membaca Al-Qur'an itu menghibur. Kalau hati Anda sedang sakit, hati Anda sedang galau, hati Anda sedang broken heart, hati Anda sedang patah hati, untuk move on salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Kita akan ke berikutnya. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada Mbak siapa? Andre. Mbak Andre. Mbak Andre ini kelas berapa, Mbak? 10 IPA 2. Akan menyetorkan bacaan ayat surat apa ini? Al-Bayyinah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepakat ya ingin mendengar 3 ayat saja dari bacaan surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wa ma rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Alhamdulillah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah, kita punya murid yang bisa dekat dengan Al-Qur'an. Saya ulangi, kita punya murid yang bisa dekat dengan Al-Qur'an. Merinding. Saya ulangi, merinding. Bapak ibunya juga merinding. Mereka itu akan mendapatkan pahala sebanyak bacaan ayat yang dibaca oleh putranya. Mereka akan masuk surga karena jalan yang dibuat oleh anaknya. Mereka tiba-tiba masuk surga karena anaknya sering membaca Al-Qur'an. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah man ta'allama Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Hari ini terima kasih Allah, kami punya murid yang dekat dengan Al-Qur'an. Terima kasih semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ketemu salah satu staf kami. Beliau adalah kami tugasi untuk ngecek pelaksanaan praktek bacaan, menulis, dan menghafal Al-Quran ini. Namanya Ibu? Dwi Agustin, Pak. Dwi Agustin. Jabatannya? Wakafhumas SMA Nasional Malang. Wakafhumas SMA Nasional Malang. Beliau kami tugasi untuk ngecek pelaksanaan berjalan baik atau tidak. Tanggapannya bagaimana dengan program bacaan, hafalan, dan menulis Al-Quran ini? Saya sangat bangga sekali karena saya lihat antusias dari anak-anak semuanya dan Bapak Ibu guru. Jadi kita akan menjadi generasi yang cinta Al-Quran, akan menciptakan dan melahirkan anak-anak hafid, ya Pak, Amin, ya, amin, hafid, amin, cinta amin, Al-Quran intinya. Amin, amin. Jadi nanti bisa menjadi penolong kita nanti di surga nanti. Amin, amin, Ya Rabbal. amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tujuannya adalah ini yang sudah kesekian kalinya. Dan ternyata kita menemukan sesuatu yang baru, mencetak generasi cinta Al-Quran, mencetak generasi cinta Al-Quran. Insya Allah siapapun yang cinta Al-Quran, membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya, insya Allah akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ibu Titi. Pagi ini, pada kesempatan hari ini, saat ini, saya ingin mendengar tanggapannya. Ananda, siapa namanya? Ananda, Ana, Safira. Kelas berapa, Bu? Kelas 12 SMA. Ini yang kemarin dibuka. Ini yang kemarin menang juara satu apa? Fashion show. Juara satu fashion show. Dan alhamdulillah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia sekarang diterima di perguruan tinggi negeri. Jurusan apa? Televisi dan film. Hebat. Ini jurusan televisi dan film. Memang basicnya basic fashion ya, fashion. Dan seperti yang disampaikan oleh Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap orang pasti punya kemampuan. Maka kalau Anda generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Anda ingin sukses, mudah. Lakukan sesuai dengan kesenangan, lakukan sesuai dengan kemampuan, lakukan sesuai dengan potensimu. Kalau potensi Anda itu bidang seni, ya sudah, lakukan bidang seni. Ini buktinya. Mbak Ernanda tahun 2021 ini sudah diterima di perguruan tinggi jurusan televisi dan film. Kita jalan-jalan lagi. Terima kasih Mbak Ernanda. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk ke ruangan berikutnya. Pelaksanaan praktek menulis, membaca, dan menghafal Al-Quran sepertinya di ruang Utsman bin Affan. Di ruang Utsman bin Affan kita ketemu peserta. Alhamdulillah, namanya siapa? Ini Susulawati kelas berapa? Program menghafal, menulis, membaca Al-Quran ini menyenangkan atau menyulitkan? Sangat menyenangkan. Mbak siapa ini? Mbak Pradela. Menyenangkan atau menyulitkan? Sangat menyenangkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat menyenangkan. Mbak siapa ini? Mbak Fitria. Mbak Fitria kelas berapa? Kelas 11. Menyenangkan atau menyulitkan? Sangat menyenangkan. Hadirin, ada alat-alat suara di sana yang terjadi berlangsung praktek bacaan Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Mbak siapa namanya? Mbak Wahyu. Kelas berapa? 10 Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, program ini menyenangkan atau menyulitkan? Menyenangkan. Hadirin, membaca Al-Quran itu menyenangkan. Di depan ini
Guru kami namanya Ibu Fidel. Ibu Fidel mengampu bidang apa? Saya mengampu di bidang bahasa Inggris. Ini guru bahasa Inggris, Bapak Ibu. Bahasa Inggris, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ini bukan guru agama. Beliau ini guru bahasa Inggris, tetapi fasih dalam baca Al-Qur'an. Bagus tajwidnya, pemahaman Al-Qur'an insyaallah alhamdulillah bagus. Saya ingin mendengar tanggapannya. Bagaimana tanggapannya? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak atas waktunya. Kegiatan Ramadan di SMA Nasional Malang ini khususnya yaitu hafalan Al-Quran menurut saya adalah kegiatan yang sangat-sangat bagus dan juga menginspirasi dan juga mampu untuk menjadi motivasi bagi anak-anak khususnya untuk kembali biasanya mungkin mereka kalau di sekolah pulang sekolah atau capek dan lain-lain, dan hari ini ada wadah di mana SMA Nasional memberikan fasilitas untuk menghafal Al-Quran, dan alhamdulillah antusias anak-anak juga sangat bagus Bapak, dan juga alhamdulillah mereka adalah insya Allah adalah seorang hafiz dan juga hafizah yang bagus. Dan dengan begini insya Allah SMA Nasional Malang juga bisa memberikan sesuatu yang bagus dan juga memiliki bibit-bibit yang sangat berintegritas, dan juga tidak hanya dalam bidang akademik khususnya, tapi juga dalam hal agama juga luar biasa. Seperti itu. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merinding bukan ustadzah tapi seperti ustadzah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau gurunya memiliki pemikiran seperti ini, kalau gurunya memiliki orientasi pembelajarannya seperti ini, insya Allah tidak perlu kemana-mana untuk belajar Al-Quran. Ada di generasi ibu-ibu guru muda ini. Mudah-mudahan kita semua didekatkan dengan Al-Quran. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya akan masuk kepada rombel terakhir, dan alhamdulillah kita sudah sampai di rombel Umar bin Khattab. Jadi saya ini peserta. Mbak siapa namanya? Mbak Naya, kelas berapa? S2. Mau setoran ayat. Sudah selesai. Tunggu sini dulu. Tunggu sini dulu. Selesai. Menurut Mbak, ini menyulitkan atau menyenangkan? Menyulitkan atau menyenangkan? Ini menyulitkan atau menyenangkan? Menyenangkan. Tadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ingin testimoni dari anak-anak kami. Bacaan Al-Quran, hafal Al-Quran ini menyenangkan atau menyulitkan? Alhamdulillah menyenangkan. Mas, ini menyenangkan atau menyulitkan? Menyenangkan. Menyenangkan atau menyulitkan? Menyenangkan. Anak muda seluruh Indonesia, anak muda di dunia, ternyata baca Al-Quran itu menyenangkan. Baca Al-Quran itu menyenangkan, bukan menyulitkan. Nah, tadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedang berlangsung bacaan ayat. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim mahtum hitamuhu misk
wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ayna yasrabu bihal muqarrabun innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yathakun wa idza ra'awhum wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin alal araf fal yawmal ladina amanu minal kuffar anak-anak membaca Al-Quran. Yang kami tekankan sebenarnya ayat-ayat kan, ternyata yang dibaca ayat surat-surat panjang seperti ini membuat kami bukan hanya siapa ya? Aulia Rahmah baca surat apa? Baca surat Al-Mutaffifin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pesantren. Ini sekolah umum, sekolah SMA nasional. Tapi alhamdulillah kami punya generasi Al-Quran. Kami punya anak-anak yang cinta Al-Quran. Kami punya anak-anak yang konsis dalam membaca Al-Quran. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 IPS 3. 11 IPS 3. Insya Allah Ibu Ananda Ibu putri jenengan sekarang sedang membaca Al-Quran, sedang membaca surat Al-Mutaffifin, sedang memberitahukan kepada kami bahwa kami memiliki generasi muda Al-Quran, bahwa kami memiliki orang-orang yang cinta Al-Quran. Jenengan nanti di surga bisa bahagia setelah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah diperbuat kepada anakmu, dan jenengan tinggal menjawab anak kami cinta kepada Al-Quran. Insya Allah jenengan akan masuk surga. Insya Allah pahala dari bacaan Al-Quran yang dibaca oleh putra jenengan itu akan menjadi pahala abadi bagi kedua orang tuanya. Yang di depan yang mentasih ini Bapak siapa? Pak Arif, guru matematika. Guru matematika ini guru matematika hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan guru agama. Sekali lagi bukan guru agama tapi guru matematika. Tetapi kefasihannya, tartilnya, tajwidnya, insya Allah beliau bagus. Saya ingin mendengar tanggapan dari Bapak Pak Arif. Gimana tanggapan dari membaca, menghafal, dan menulis Al-Quran ini? Alhamdulillah untuk anak-anak kita semuanya, walaupun terbata-bata di awal, setelah kita latih pelan-pelan dan kita betulkan yang salah, makhrajul hurufnya membaik, ke belakangnya membaik seperti itu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi targetnya bukan memvonis. Targetnya adalah bagaimana memperbaiki bacaan anak. Jadi ketika anak membaca terbata-bata awalnya, bukan divonis tidak bisa, tapi bagaimana kita bisa mengkonstruksi ulang bacaan anak bisa bagus. Beliau ini bukan tim penilai, tapi lebih kepada gimana anak-anak kami bisa memiliki bacaan Al-Quran yang bagus. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan apapun yang dengan kerjakan hari ini mendapatkan pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Satu kali duduk di sini Pak akan mendapatkan satu pahala hadirin. Ketika ada 10 anak, 30 anak yang duduk di sini dengan 10 bacaan surat, berarti sudah ada 300 bacaan surat. Maka Pak Arif ini akan mendapatkan 300 pahala di setiap bacaan-bacaan. Itulah kata Nabi, orang yang berbuat baik, yang memprakarsai kebaikan itu satu pahala, wa ajruman amila biha, dan dia pun akan mendapatkan sekian bacaan pahala
sekian bacaan ayat ini pahalanya juga masuk kepada. Maka Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, Bapak Ibu guru yang mengampu bidang apa saja, ajari putra-putrinya baca Al-Quran, ajari putra-putrinya menghafal Al-Quran, ajari anak didiknya untuk memahami Al-Quran. Insya Allah pahalanya nggak akan kemana-mana. Insya Allah kepada kejenengan semua. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Rombongan yang terakhir, rombongan Umar bin Khattab, dan di luar ada Ananda yang sudah belum atau sudah belajar Al-Quran tadi? Masih belum? Belum. Ini akan membaca, menghafal dan menulis Al-Quran yang akan disetorkan kepada ibu guru. Namanya siapa? Fatul Hasanah. Kelas berapa? 10 IPA 1. Hadirin, saya termasuk seperti jenengan pasti penasaran gimana sih anak IPA anak yang bukan anak pesantren, anak sekolah di sekolah umum, bacaan ayatnya, bacaan Al-Qurannya bagaimana? Bisa minta bacaan Al-Quran sedikit ya? Surat apa? Surat An-Naba. Hadirin, surat An-Naba yang akan dibaca. Bisa dibuka? Bisa buka? Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu orang tuanya yang di rumah, dengarkan putrinya akan membaca surat An-Naba. Mudah-mudahan ini menginspirasi generasi muda Islam, generasi TikTok, generasi milenial, generasi gadget. Mudah-mudahan masih dekat dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Sadaqallahul azim. Hadirin, terpaksa saya potong karena durasinya memang tidak terlalu panjang. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, merinding. Saya merinding, kami semuanya merinding. Kami semua merasa bahwa anak-anak kami ini ternyata alhamdulillah bacaan Al-Quran. Ini SMA nasional, bukan SMA pesantren, bukan berlatar belakang agama, tetapi insya Allah sekolah apapun yang dikelola dengan nilai-nilai religi, insya Allah akan menghadirkan generasi religius, generasi yang cinta agama, generasi yang cinta Al-Quran. Orang tuanya anak ini insya Allah akan masuk surga karena bacaan putranya, insya Allah mendapatkan pahala karena bacaan ayat-ayatnya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berkeliling cukup lama dan ini masuk kepada tahapan terakhir, ketemu dengan Mbak Anifatul. Ayah ibunya siapa? Nama ayahnya Ahmad Zaid, kalau ibunya Tati. Barakallah walakum. Mudah-mudahan orang tuanya berdua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian program liputan, program menghafal, membaca dan menulis Al-Quran, mudah-mudahan menginspirasi bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi sudah mengatakan terakhir ini. Tapi saya bertemu dengan beliau yang bertanggung jawab di program ini. Beliau namanya Bapak Mukarram. Beliau pengampu bidang studi agama Islam. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin unik. Yang di dalam kelas semuanya bukan guru agama Islam. Yang di dalam kelas adalah guru matematika, fisika, biologi, ekonomi, geografi, tapi mereka fasih dalam baca Al-Quran. Jadi beliau memposisikan diri sebagai manajer, memposisikan sebagai orang yang mengatur pelaksanaan ini. Ini hebatnya. Dan insya Allah nanti setiap bacaan-bacaan anak-anak akan disetorkan ke beliau. Saya ingin mendengar pendapatnya.
bagaimana dengan program sekolah membaca, menghafal dan menulis Al-Quran ini? Alhamdulillah, program menghafal Al-Quran dan menulis di SMA Nasional ini insya Allah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ini atas berkat kerjasama semua komponen guru-guru, terutama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Gusti SMS. Terima kasih. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri liputan ini dengan sebuah kalimat yang cukup hampir menangis karena terakhir surat An-Naba. Surat An-Naba yang dibaca dan alhamdulillah suaranya bagus, qiraahnya bagus, kefasihannya bagus, tajwidnya bagus. Kami ditutup dengan sesuatu yang sangat mengagumkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian liputan kami tentang program bacaan, menulis dan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan menginspirasi siapapun, sekolah apapun, latar belakang apapun, selama di dalamnya ada anak yang beragama Islam, selama di dalamnya ada anak yang baca syahadat, selama yang di dalamnya ada anak yang menyentuh Al-Quran, ajari mereka baca Al-Quran. Insya Allah sekolahnya berkah. Insya Allah orang tuanya juga akan mendapatkan limpahan pahala. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapapun stakeholder yang ada di sini, pimpinan, wakil, staf, karyawan, bapak ibu guru agama, dan siapapun yang ada di sini, insya Allah akan mendapatkan pahala dari sekian banyak bacaan Al-Quran yang dibaca pada saat ini. Kalau 600 siswa membaca masing-masing 10 surat saja, sudah ada 6.000 bacaan saat ini. Maka insya Allah semuanya akan mendapatkan pahala 6.000. Itulah hebatnya agama. Jadi bacaan orang lain itu bisa membuat tambahan pahala kepada kita. Kepada siapa yang ditambahkan? Kepada pemarakarsa, kepada orang yang terlibat di dalamnya, kepada orang yang membantu pelaksanaannya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian dan saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi suri tauladan, menjadi contoh bagi kita bersama. Terakhir, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.